tergantung. Perkenalkan, nama saya Septiana Fajrin, saya bertugas di SDN Tebet Timur 15 pagi dengan fasilitator Bu Kasim dan PP Bu Fitri di Kurnia Putri. Perkenalkan, nama saya Salimin, saya bertugas di SDN Kebon Baru 09. Nama fasilitator saya Ibu Kasim dan nama PP saya Ibu Fitri di Kurnia Putri. Baik, perkenalkan saya Arifudin, saya bertugas di SD Askorgi 3. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Kasian dan PP Pak Hendy Sujatmiko. Assalamualaikum, selamat siang Pak Salimin. Selamat siang Pak Ari. Oke, berarti Pak Salimin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ari. Alhamdulillah sehat. Pak Salimin berarti hari ini mau pelaksanaan coaching ya? Ya betul. Dengan coach nanti yang akan didatangkan oleh Pak Salimin. Ya, Oke. Baik, di sini sebelum saya mengamati proses coaching Pak Salimin dengan nanti rekannya ya. Di sini ada beberapa indikator yang harus Pak Salimin perhatikan. Pertama, tentu Pak Salimin harus menerapkan alur tirta ketika nanti proses coaching ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam coaching juga harus diterapkan, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh. Nanti akan saya lihat di situ. Tapi ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak sebelum Bapak mulai. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Kalau membicarakan ingin membantu mengembangkan kompetensi yang tentu ketiga-tiganya pengen ya Pak. Oke. Mungkin Bapak mau salah satunya? Tapi di saat coaching nanti saya ingin lebih mengembangkan terutama di bagian mendengarkan secara aktif. Mendengarkan. Iya, itu dulu sih Pak. Karena saya berpikir ketika kita mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan lebih terlukan oleh coach kita, nanti kita bisa mengatur dan membuat sebuah pertanyaan yang tanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif? Ya, jadi yang saya sampaikan juga tadi seperti itu Pak Arif, bahwa mendengarkan aktif itu adalah salah satu proses yang sangat penting, terutama ketika ada rekan atau coach yang ingin curhat seperti itu Pak. Ketika kita mendengarkan dengan sangat baik, secara otomatis kita pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang mereka curhatkan, mereka bicarakan ke kita. Oke. Nah, berarti di sini Bapak ingin saya untuk melihat bagaimana kompetensi mendengarkan secara aktif itu diterapkan apa tidak ya nanti sama coach. Oke. Nah, selanjutnya Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Ya tentunya harapannya ketika kita melaksanakan observasi adalah saya selaku coach itu ingin melakukan yang terbaik. Apalagi ketika ada coach, saya ingin sampai coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu sih Pak, mungkin bagusnya lebih menemukan solusi aja dari permasalahan yang coach punya. Oke, mudah-mudahan proses coaching berjalan dengan lancar. Nanti saya izin ini ya, berbarengan ikut ya, memantau melihat bagaimana Pak Salimin menerapkan coaching dalam posisi Pak Salimin sebagai coach. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Fajri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Fajri, kira-kira apa yang bisa nih? Kita mau tunjuk. Boleh silakan. Ada yang diceritakan mungkin? Ada nih Pak, situasi waktu beberapa hari anak itu pertama itu ya kalau misalkan masalah keselamatan Kan hari ini melaksanakan coaching ya. Kira-kira apa tujuan Pak Fajri dan apa yang ingin diharapkan setelah kita melaksanakan coaching?
kita bisa menemukan solusinya untuk masalah ini. Karena terlambat ini sebenarnya tidak penting. Ini malah supaya tidak terlambat. Oke, jadi ini mendapatkan solusi supaya mungkin muridnya Pak Fadrin tidak terlambat lagi. Oke, kalau kita ngomongin terlambat, kira-kira tolong jelaskan secara terperinci keterlambatan itu maksudnya keterlambatan seperti apa sih yang dilakukan oleh murid Pak Fadrin? Kalau misalnya ini terlambatnya itu murid saya itu beberapa kali terlambat dalam pendidikan. Jadi bisa sampai 30 menit terlambat, yang mana bisa menghambat proses pembelajaran lalu anaknya juga ketinggalan beberapa materi yang tertinggal. Begitu, jadi efek dari keterlambatan itu salah satunya adalah materinya tertinggal ya. Nah, kalau ngomongin soal murid, memang seperti apa sih murid yang Pak Fadrin ini? Muridnya itu kan murid yang disiplin. Jadi salah satunya datang ke buku. Tapi disiplin waktu lah seperti itu ya. Untuk penanggulangan awal dari masalah keterlambatan, apa yang pernah Pak Fadrin lakukan gitu? Saya sudah memanggil beberapa kali yang datang sana. Ditanya masalahnya apa. Ternyata masalahnya sampai menggunakan HP dari malam. Kenapa kamu? Jadi tapi sudah beberapa kali yang lalu sampai seperti itu. Tadi tetap ya, kalau tadi juga pernah memanggil tapi tetap melakukan kebiasaan ya. Nah, apa yang Pak Fadrin lakukan setelah mengetahui mungkin penyebabnya anak tersebut yang biasa kemarin? Kalau yang dirasakan itu ya sekarang sih saya baru berpikirkan bagaimana mungkin harus ada pengaduan kebijakan kalau Jadi selanjutnya solusinya apa kira-kira Pak? rencana saya mungkin baru terpikir sekarang kita tadi kan sudah memanggil anak nanti saya belum membuat kegiatan mungkin saya Jadi selanjutnya Pak Fadrin coba membuat itu baru berjalan sekitar 3 minggu ya sekarang, jadi masih belum terlihat karena kelas baru Pak. Ternyata anak sudah hampir seminggu terlambat terus. Nah itu baru terpikirkan ada membuat keyakinan kelas dulu. Pak Fadrin ingin membuat sebuah keyakinan baru. Ketika keyakinan sudah sudah dibuat, selanjutnya kira-kira langkah awal Pak Fadrin apa yang akan dilakukan tentang keyakinan kelas dibuat? Pembiasaan dulu, beberapa kelas dibiasakan setiap hari jadi ada anak-anak dulu. Jadi diawali dengan pembiasaan dari keyakinan kelas yang dibuat itu ya Pak ya. Oke, Pak Fadrin tadi kan sudah melaksanakan pembiasaan tentang keyakinan kelas. Kira-kira Pak Fadrin kapan akan mulai melaksanakan kebiasaan tersebut tentang keyakinan kelas itu? Sejauh mungkin besok akan mencoba saya terapkan Jadi langsung ya, langsung ya. Pak Fadrin alhamdulillah ya, setelah kita panjang lebar berdiskusi dan sampai akhir Pak Fadrin sudah secara langsung malah menemukan solusinya. Dari awal tadi mungkin sudah mencoba mengambil tapi masih terulangi lagi, tapi mudah-mudahan solusi yang sekarang bisa memperbaiki terutama dari kedisiplinan anak tersebut. Terima kasih ya atas waktunya, jadi saya bisa pendapat tentang masalah yang saya hadapi. Oke, Pak Fadrin, pokoknya nanti kita ketemu lagi ya. Saya ingin mendengar terutama tentang anak tersebut apakah masih sering terlambat atau sudah berubah. Saya sih mendoakan mudah-mudahan solusi yang
tadi disampaikan Pak Presiden ke saya merupakan solusi yang terbaik buat Baik, sampai ketemu lagi Pak. Nanti saya akan ceritakan. terima kasih Pak, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Salimin sudah melaksanakan coaching dengan kakaknya, namanya siapa Pak tadi? Tadi Pak Fajri. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sih Pak, alhamdulillah perasaannya sangat luar biasa sekali bisa mendengarkan rekan dekat saya ya Pak Fajri, bagaimana dia mencurhat, mengungkapkan permasalahannya sampai dia bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, Biasa sekali. siap. Tadi ada di awal kita sempat berbicara tentang kompetensi yang saya ingin melihat dari Pak Salimin ya di dalam proses coaching, yaitu tentang mendengarkan aktif, betul Pak ya? Betul. Bagaimana Bapak menilai sendiri nih performa mendengarkan aktif dalam proses coaching tadi? Yang pasti sih alhamdulillah saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak mendengarkan tentang keluhan atau mungkin ada hal-hal yang dibicarakan sehingga saya bisa memberikan pertanyaan romantik yang membuat coach saya bisa menemukan solusinya. Ya, jadi menurut saya sih sudah semaksimal mungkin alhamdulillah sudah tersampaikan. Kalau saya boleh rate nih Pak antara 1 sampai 10 nih, Bapak Pak Salimin dalam menyampaikan kompetensi mendengarkan aktif ini dalam proses coaching tadi nilainya berapa? Yang pasti kalau 10 itu terlalu sempurna. Oke. Ya, jadi saya mungkin cukup di angka 9. Oke. Jadi, Apa yang membuat Bapak menilai demikian? yang pasti ketika saya mendengarkan tadi, saya memberikan pertanyaan pengantik dan coach saya menemukan solusinya, itu merupakan salah satu daripada fokus saya untuk mendengarkan bagaimana permasalahan yang coach saya hadapi sehingga coach saya bisa menemukan solusinya sendiri tanpa harus saya memberikan solusinya. Itu sih Pak, lebih ke yang keberhasilannya di situ sih. Oke, saya senang mendengarnya Kak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Boleh Pak, aku sangat perlu sekali untuk bahan evaluasi saya tentang Saya Pak Salimin, selama proses coaching tadi saya mengamati bagaimana Pak Salimin melaksanakan coaching ya. Saya mengamati tadi ini pada saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak melakukan hampir semua prinsip di dalam proses coaching, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot, itu Pak ya. Bagaimana Bapak pendapat Bapak? Ya alhamdulillah sih Pak, memang 3 kompetensi itu yang saya berusaha terapkan ketika saya melaksanakan coaching. Ya tujuannya yang pasti adalah mendapatkan solusi yang terbaik untuk coach saya itu sih Pak. Oke Pak, itu tadi ya saya merasa senang sekali mendengarnya. Namun di sini saya juga melihat ada beberapa yang masih perlu dikembangkan dari Pak Salimin di dalam menerapkan proses coaching tadi Pak. Di bagian pertanyaan berbobot ya Pak ya, saya di sini menilai Pak Salimin untuk identifikasinya perlu untuk mengatakan lebih spesifik lagi kepada si coach. Bagaimana Bapak mendengar hal ini? Ya tentunya terima kasih kepada Pak Arif yang sudah mengevaluasi dan mengingatkan saya. Memang pertanyaan berbobot salah satu juga yang ingin saya kembangkan seperti itu Pak, selain tadi kita mendengarkan aktif, karena memang mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot itu saling sinkron. Ketika mendengar kita sudah aktif, mudah-mudahan tinggal pertanyaan yang kita gali dan itu ya. Memang saya ucapkan terima kasih. Nanti saya insya Allah akan saya kembangkan lagi tentang pertanyaan berbobot. Mungkin saya bisa nanti kita masukan atau bantuan dari rekan-rekan sejawat saya. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Salimin. Dari diskusi kita nih hari ini, apa yang sudah terbayang yang Pak Salimin akan lakukan untuk mengembangkan performa ini? Yang pasti di bayangan saya sekarang adalah ketika nanti ada proses coaching lagi, saya berharap 3 kompetensi ini saya bisa terapkan secara maksimal. Dimana ketika kita menerapkan kompetensi secara maksimal, saya berharap bisa memandu coach saya menemukan solusinya sendiri. Jadi hal tersebut bisa membantu rekan-rekan saya ketika mereka mungkin ada suatu permasalahan yang mereka tidak bisa selesaikan sendiri. Adakah mungkin Pak yang bisa bantu di mana atau kapan rencana pelaksanaan dalam mengembangkan performa ini?
Yang pertama sih dari rekan sejawat saya di sekolah terlebih dahulu ya, mungkin ada guru-guru senior saya yang sudah berpengalaman menjadi coaching, atau juga dari teman saya, mungkin rekan-rekan guru penggerak juga, seperti itu sih Pak. Baik, Mbak Salimin keseluruhan Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Di sini beberapa catatan juga sudah saya sampaikan ke Pak Salimin, dan Pak Salimin berencana untuk meningkatkan lagi di performa yang jadi pemantauan saya ya. Terima kasih Pak Salimin. Good luck. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Thank you.